Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Batul Armila, saya dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Saya berasal dari kelas Hukum Acara Pidana Khusus 6E dengan NIM akhir 091. Pertama-tama izinkan saya untuk share screen atau menampilkan materi yang akan saya presentasikan kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai materi asas lex specialis derogat legi generalis dalam hukum acara pidana di Indonesia. Materi ini itu membahas hubungan antara hukum yang umum dan juga hukum khusus dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, serta bagaimana menentukan aturan yang harus digunakan ketika terjadi pertemuan antara keduanya. Nah, pembahasan ini tuh sangat penting karena dalam praktiknya sendiri sering terjadi satu perbuatan yang dapat masuk ke dalam lebih bahkan dua atau lebih dari satu aturan hukum. Nah, jika tidak ada pedoman yang jelas, maka penentuan aturan yang digunakan itu bisa menjadi tidak konsisten dan juga berpotensi untuk menimbulkan ketidakpastian hukum. Nah, oleh karena itu, asas lex specialis derogat legi generalis ini berperan sebagai dasar dalam menentukan aturan yang paling tepat untuk diterapkan. Kemudian, secara umum, sistem peradilan pidana di Indonesia sendiri itu menggunakan KUHP sebagai hukum acara pidana yang bersifat umum. KUHP sendiri mengatur seluruh tahapan proses peradilan pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan. Namun, dalam perkembangannya sendiri, muncul berbagai tindak pidana yang memiliki karakteristik khusus dan membutuhkan pengaturan yang jauh lebih spesifik lagi. Hal ini itu menyebabkan lahirnya berbagai undang-undang khusus yang tidak hanya mengatur substansi pidananya sendiri, tetapi juga mekanisme dalam penanganan perkaranya. Di satu sisi, KUHP itu tetap berlaku sebagai hukum yang umum. Namun, di sisi lain, terdapat aturan khusus yang juga mengatur hal yang sama. Kondisi ini itu menimbulkan potensi konflik norma. Oleh karena itu, adanya asas lex specialis derogat legi generalis ini sangat penting untuk dipahami karena berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan aturan mana yang harus digunakan dalam suatu perkara. Kemudian, berdasarkan latar belakang yang baru saja saya jelaskan atau saya paparkan, terdapat 3 rumusan masalah yang akan saya bahas dalam presentasi kali ini. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian asas lex specialis derogat legi generalis. Pertanyaan ini tuh sangat penting karena, menjadi dasar dalam memahami bagaimana hubungan antara aturan yang umum dan juga aturan khusus dalam hukum pidana. Kedua, mengenai dasar hukum dalam memahami dasar hukum asas tersebut dalam KUHP dan juga KUHAP. Hal ini itu perlu dibahas karena untuk memastikan bahwa asas ini tuh bukan hanya konsep teoritis, tetapi memiliki landasan normatif yang jelas dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Dan yang terakhir, mengenai penerapan asas dalam praktik peradilan pidana di Indonesia. Bagian ini tuh penting karena seringkali terdapat perbedaan antara teori dan juga praktiknya, sehingga perlu dilihat bagaimana sih asas ini tuh benar-benar digunakan dalam proses penegakan hukum. Dengan demikian, ketiga rumusan masalah ini akan membahas aspek mulai dari konseptual, normatif, dan juga praktis dari asas lex specialis derogat legi generalis ini. Nah, pertama-tama, asas lex specialis derogat legi generalis ini, ia ini merupakan prinsip hukum yang menyatakan bahwa aturan yang bersifat khusus mengesampingkan aturan yang bersifat umum apabila keduanya mengatur hal yang sama. Namun, kalau dipahami lebih dalam lagi, asas ini tuh nggak hanya sekedar definisi, tetapi juga berkaitan dengan cara hukum menyelesaikan konflik normanya. Dalam praktiknya sendiri sering terjadi satu peristiwa hukum yang dapat diatur oleh lebih dari satu ketentuan. Nah, jika semua aturan tersebut diterapkan tanpa seleksi itu akan menimbulkan ketidakkonsistenan bahkan ketidakadilan. Oleh karena itu, asas ini tuh berfungsi sebagai alat seleksi untuk menentukan aturan mana yang paling relevan dan tepat untuk digunakan. Nah, dengan demikian, asas lex specialis ini memiliki fungsi praktis dalam menjaga konsistensi penerapan hukum. Selanjutnya, karakter asas lex specialis sendiri dapat dilihat dari cara kerjanya dalam praktik. Ada empat karakter utama ya. Pertama itu asas ini menuntut
adanya analisis terhadap objek yang diatur, yang artinya itu penegak hukum harus memastikan bahwa dua aturan benar-benar mengatur hal yang sama. Kemudian, penentuan khusus tidak selalu mudah. Kadang satu aturan itu terlihat lebih rinci, tapi belum tentu ia itu lebih spesifik secara substansinya. Dan yang ketiga, asas ini itu nggak bekerja secara otomatis. Tidak semua konflik normal langsung diselesaikan dengan lex spesialis, tetapi ia harus dianalisis terlebih dahulu. Dan yang keempat atau yang terakhir, asas ini tuh sangat bergantung pada penalaran hukum, yang artinya kualitas penerapannya ditentukan oleh kemampuan penegak hukum dalam menafsirkan aturan. Dengan demikian, asas ini tuh bukan hanya soal aturan saja, tetapi juga soal cara berpikir dalam hukum. Oke, sorry. Selanjutnya, dasar dalam KUHP. Nah, kalau kita lihat lebih dalam lagi, ketentuan dalam KUHP itu menyatakan berlaku kecuali diatur lain dalam undang-undang. Sebenarnya ini tuh adalah titik kunci dari seluruh pembahasan ini, karena kalimat tersebut menunjukkan bahwa KUHP itu sejak awal tidak dimaksudkan sebagai aturan yang berdiri secara atau bersifat absolut. KUHP justru membuka kemungkinan adanya aturan lain yang dapat menggantikan atau mengesampingkannya dalam kondisi tertentu. Kalau kita analisis lebih dalam lagi, ini tuh berarti pembentuk undang-undang sudah menyadari dari awal bahwa perkembangan kejahatan di Indonesia ini tidak bisa diakomodasi hanya dengan satu aturan umum. Sehingga sistem hukum di sini itu memang dirancang untuk fleksibel, bukan kaku terpaku hanya pada satu aturan saja. Nah, disinilah asas lex specialis ini menjadi relevan. Karena asas ini tuh sebenarnya menjelaskan bagaimana mekanisme pengecualian itu bekerja. Jadi, bukan berarti KUHP itu dikalahkan. Tetapi emang sejak awal KUHP itu sudah mengizinkan adanya aturan yang lebih khusus untuk digunakan. Selanjutnya, dasar dalam KUHP. Kalau tadi barusan saya menjelaskan dari sisi hukum acara, sekarang kita lihat dari sisi hukum pidana materialnya. Dalam KUHP yang baru ditegaskan bahwa apabila suatu perbuatan diatur dalam aturan yang umum dan aturan yang khusus, maka yang digunakan adalah aturan khusus itu sendiri. Kalau kita telaah lagi, ini tuh berarti hukum Indonesia itu tidak hanya mengakui asas lex spesialis itu di level prosedurnya, tapi juga di level perbuatan pidana itu sendiri. Artinya, dari awal sampai akhir proses hukum, prinsipnya itu sama, yang lebih spesifik, yang lebih diprioritaskan. Ini tuh sangat penting. Kenapa? Karena menunjukkan bahwa asas lex spesialis itu bukan sekedar teori aja, tapi juga jadi bagian dari sistem hukum secara menyeluruh. Dengan kata lain, baik KUHP maupun KUHAP sama-sama mendukung prinsip ini. Selanjutnya, nah, dalam hukum acara pidana, kalau kita tarik ke praktiknya, asas ini tuh bisa dilihat adanya variasi dalam mekanisme penanganan perkaranya. Maksudnya tuh nggak semua perkara diproses dengan prosedur yang sama. Ada perkara yang menggunakan mekanisme umum, tapi ada juga yang menggunakan mekanisme khusus. Misalnya nih, dalam beberapa tindak pidana tertentu, kewenangan penyidikan itu nggak hanya ada pada kepolisian, tapi juga pada lembaga lain yang diatur dalam undang-undang khusus. Selain itu juga dalam hal pembuktian, bisa terdapat perbedaan pendekatan antara hukum umum dan juga hukum khusus. Kalau kita lihat lebih dalam lagi, ini tuh nunjukin kalau hukum acara pidana nggak bersifat seragam, tapi adaptif. Dan asas lex specialis ini menjadi dasar yang menjelaskan kenapa perbedaan itu diperbolehkan secara hukum. Selanjutnya, sorry. Nah, dalam proses peradilan. Nah, dalam tahap peradilan ini, asas ini tuh justru makin terlihat nyata loh gitu loh. Jaksa itu nggak hanya sekedar memasukkan pasal nih, tapi ia juga harus mempertimbangkan apakah harus menggunakan aturan umum atau aturan yang khusus. Ini tuh penting, kenapa? Karena pemilihan pasal ini tuh bisa mempengaruhi seluruh proses selanjutnya, termasuk pembuktian sampai keputusan. Kemudian hakim juga nggak boleh melakukan penilaian hakim juga harus melakukan penilaian apakah dasar hukum yang digunakan itu udah tepat atau belum. Kalau hakim salah dalam menentukan aturan, maka putusan yang dihasilkan bisa dianggap tidak tepat secara hukum. Kemudian,
Asas lex specialis ini tidak hanya berfungsi di awal, tapi berpengaruh sampai pada putusan akhir. Ini tuh nunjukin bahwa asas ini punya peran yang sangat strategis dalam proses peradilan pidana. Next. Nah, di sini saya akan membahas sedikit contoh kasus dalam dalam ini misalnya, dalam contoh perkara nomor 134 garing K garing Pitsus garing 2009. Di sini tuh kita bisa lihat gimana sih asas ini tuh diterapin secara konkretnya. Dalam kasus di atas, jaksa itu menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai dakwaan utamanya. Kenapa? Karena undang-undang tersebut dianggap lebih spesifik dalam mengatur perbuatan yang dilakukan oleh terdakwanya. Sedangkan KUHP, ia tetap digunakan tapi sebagai dakwaan subsidiar. Ini tuh penting karena menunjukkan bahwa aturan umum itu nggak dihilangkan sepenuhnya, tapi tetap digunakan sebagai cadangan. Kalau kita analisis lagi, strategi ini tuh nunjukin kalau penerapan asas lex specialis tidak bersifat hitam putih. Artinya, bukan hanya memilih satu dan meninggalkan yang lain, tapi menempatkan keduanya dalam posisi yang berbeda sesuai kebutuhan pembuktian. Ini menunjukkan kalau asas ini dalam praktiknya digunakan secara fleksibel dan juga strategis, bukan kaku. Selanjutnya, di slide ke-11 ini ada slide problematika. Namun dalam praktiknya, penerapan asas ini itu tidak selalu berjalan dengan baik. Masalah utama yang muncul adalah perbedaan penafsiran antara penegak hukum. Misalnya nih, dua kasus yang sebenarnya punya karakteristik yang mirip, bisa diproses dengan dasar hukum yang berbeda. Hal ini itu nunjukin kalau nggak semua penegak hukum memiliki pemahaman yang sama terhadap asas ini. Selain itu, terdapat juga potensi subjektivitas dalam menentukan aturan mana yang dianggap lebih khusus. Kalau nggak dikontrol, hal ini tuh bisa membuka peluang penyalahgunaan. Akibatnya yang terjadi itu bukan kepastian hukum, tapi justru ketidakpastian hukum itu sendiri. Ini itu nunjukin kalau tantangan terbesar dari asas lex specialis derogat lege generalis ini bukan pada konsepnya, tapi pada penerapannya. Nah, di slide analisis ini, kalau dianalisis lebih dalam lagi atau lebih kritis, asas lex specialis derogat lege generalis ini sebenarnya punya dua sisi. Di satu sisi, asas ini tuh sangat amat membantu karena memberikan pedoman dalam menentukan aturan yang paling tepat untuk digunakan. Tanpa asas ini, penegak hukum itu akan kesulitan memilih di antara berbagai banyaknya aturan yang ada. Tapi di sisi lain, asas ini tuh juga membuka ruang interpretasi yang cukup luas. Karena nggak selalu jelas mana yang benar-benar lebih khusus. Jadi, penentuan tersebut itu sangat bergantung pada penafsiran masing-masing pihak. Kalau penafsirannya itu nggak objektif, ya asas ini tuh nggak bisa digunakan secara tepat. Jadi, penerapan asas lex specialis ini tuh harus selalu disertai dengan analisis yang rasional, logis, dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Nah, dengan kata lain, asas ini tuh bukan hanya soal aturan aja, tapi juga soal integritas dan kualitas penerapan hukum. Selanjutnya, dari seluruh pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa eh, asas spesialis derogat legi generalis ini hmm, merupakan prinsip penting dalam hukum pidana Indonesia. Asas ini tuh berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan aturan yang khusus, yang harus digunakan ketika terjadi konflik antara hukum umum dan juga hukum yang khusus. Kemudian, asas ini tuh juga punya dasar hukum yang jelas dalam KUHP dan juga KUHAP, sehingga memiliki kekuatan normatif yang cukup kuat. Akan tetapi, yang jadi kunci utamanya itu bukan soal keberadaan asas ini, tapi gimana sih asas ini diterapin secara konsisten dan tepat dalam praktiknya. Karena pada akhirnya, tujuan dari penerapan asas ini itu untuk menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan juga konsistensi dari peradilan pidana di Indonesia.
Nah, penjelasan saya tadi itu berdasarkan referensi yang saya gunakan, ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kemudian saya juga menggunakan jurnal implementasi asas lex specialis derogat legi generali dalam sistem peradilan pidana. Kemudian saya juga menggunakan jurnal lain lagi, yaitu judulnya asas lex specialis dalam konflik norma. Nanti di akhir video akan saya tunjukkan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Nanti untuk untuk bukti referensi yang saya gunakan akan saya tampilkan di akhir video. Terima kasih.